di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya. Di sini ada function fade in, dimana sebelumnya saya sudah melakukannya. Kita melakukannya call function ya. Nih, di sini ada fungsi, kita pilih next, kemudian kita call function, next lagi, maka kita beri nama fade in. Oke. Nah, di sini kita akan men-set animasi untuk hurufnya agar bisa pindah-pindah. Nah, di sini kita pilih yang hurufnya dulu. Ini yang huruf ini. Kita next. Kemudian kita set frame. Kemudian huruf. Begitu. Kemudian kita akan melakukan call suara, dimana nanti hurufnya akan bersuara. Sama seperti yang function yang call fade in tadi kita lakukannya, dimana kita masuk ke edit action, kemudian ke sistem, set canvas size, langsung call suara. Kemudian kita akan mengatur notif untuk materinya. Dimana akan ke sistem, kemudian pilih set layer visible, kemudian beri nama notif materi, dan untuk visible-nya tetap visible ya. Kita pilih di sininya visible agar kelihatan nantinya. Kemudian kita lakukan, kita akan membuat touch, dimana touch tersebut untuk huruf yang tadi yang di sini, kita akan membuat animasi dan suaranya di huruf tersebut, dimana kita akan melakukan fungsi memasukkan fungsi animasi. Kita lakukan call function ya, kemudian kita beri nama fungsinya animasi besar, dan kita juga lakukan hal yang sama pada call suara juga. Kemudian untuk ini kita akan mengatur untuk tombol kembalinya. Di sini ada button kembali, kita menggunakan sprite, dimana kita sudah memiliki asetnya. Sini untuk pengaturannya ada start from the beginning dan start from the last record. Lakukan 1 2 3 4 5 6 kali untuk tombol buttonnya, karena nanti akan ada pindah-pindah. Di sini kita akan memanggil fungsi button sebelah kiri untuk tombol sebelah kirinya yang sebelumnya, dimana tombol untuk kembali, dan kita akan memasukkan suara agar si tombolnya bersuara dan menimbulkan animasi. Kemudian kita membuat touch untuk tombol nextnya atau tombol selanjutnya, dimana sama seperti tombol kembali, ada pengaturan waktunya. Untuk delay waktunya itu berapa lama. Di sini kita mengset untuk waktu pindahnya ini 0,1 second. Sama diberi juga fungsinya agar dapat bersuara dan beranimasi. Animasinya nanti akan menjadi besar. Kemudian di sini kita akan men-set tombol home, dimana untuk kembali langsung ke tombol home jika peserta atau para pemain sudah dirasa paham untuk materi. Sama di sini juga dilakukan menggunakan suara agar si tombolnya bersuara atau ada animasinya, dimana waktunya kita menggunakan 0,1 second untuk perpindahannya. Nah, di sini kita akan
menggunakan function call suara, dimana tadi kita sudah membuat di atas call suara, kita sudah membuat function untuk call suara, maka akan kita panggil di sini function suaranya untuk huruf 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 23 ini diberi suara, karena di sini khusus untuk function suara, maka semua huruf itu kita masukkan suara. Jadi ketika huruf tersebut diklik atau huruf itu tampil, maka akan muncul suara. Kemudian ini tadi yang seperti saya jelaskan, ada function button kiri, dimana nanti akan back ke nomor sebelumnya, dimana jika kita ke tadi sebelumnya misalkan huruf 22, function button kiri ini nanti akan kembali ke huruf 21, urutan 21. Sama button kanan juga berlaku sebaliknya, jika hurufnya kita mencet misalkan huruf 23 atau nomor 23, maka jika kita klik button kanan maka akan ke huruf 24 atau selanjutnya. Di sini fungsi animasi besarnya kita pakai untuk memasukkan atau memberikan animasi untuk huruf-hurufnya, dimana animasi membesar animasinya yaitu 0,2 second. Dan ini ada tombol tanya jika ada pertanyaan atau tidak tahu gamenya seperti apa. Di sini ada function untuk tanya atau informasi. Nah, di sini ada touch bawah, dimana fungsi touch bawah ini yaitu kita jika memencet tombol di mana saja maka akan hilang atau akan kembali kepada layar sebelumnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 3. Untuk di sini kita bisa lihat di sini ada sistem on start of layout. Sistem on start of layout ini fungsinya untuk memanggil layout tersebut. Jadi ketika kita mengklik layout ini, secara otomatis si layout ini akan terpanggil. Untuk selanjutnya touch 3. Jadi touch 3 ini fungsinya untuk memanggil suara. Di sini kami ada 12 aset suara. Untuk aset suara 0 sampai 12. Jadi ketika kita memanggil rangkaian aset suara 0, maka akan terpanggil aset suara 0. Dan seterusnya 1, 2, 3 sampai 12. Untuk function selanjutnya di sini ada on button kiri. Jadi fungsi on button kiri ini untuk back atau kembali. Dan selanjutnya ada function button kanan. Function button kanan ini fungsinya untuk melanjutkan si game tersebut. Dan selanjutnya ada function on animasi besar. Jadi on animasi besar ini fungsinya untuk memperbesar gambar atau animasi yang ada di game. Seperti misalkan kita mengklik si gambar, jadi si gambar itu akan membesar sendirinya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada sistem layar notif materi. Jadi sistem layar notif materi ini untuk menampilkan notif dari materi tersebut yang ada pada game ini. Dan untuk selanjutnya di sini ada touch on touch. Jadi di sini adalah button untuk informasi seputar game yang ada di game ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informasi. Untuk selanjutnya di sini ada button touch bawah. Jadi ketika kita mengklik si button touch bawah ini,
di mana saja akan secara otomatis kembali dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sebuah sistem yaitu OnStack of Layout. Di sini terdapat beberapa layer ya. Yang pertama ada notipe benar salah, terus ada menu pause dan menu akhir. Nah, di sini pun kita bisa memanggil pin posisi akhir, terus set data huruf. Nah, untuk waktunya sendiri di sini tuh 0,05 second. Kita pun bisa memanggil set data random dan waktunya itu 0,05 second. Nah, terus bisa juga kita memanggil soal juga. Terus untuk function itu sendiri, selanjutnya untuk function itu untuk set data huruf ya. Untuk set data huruf untuk dimulai dari 0 itu adalah A, sampai dari mulai 0 sampai ke sampai ke 18 ya, dari mulai A sampai ke Ya. Nah, di sini tuh ada beberapa huruf Sunda ya, karena di Sunda itu sangat benar-benar detail sekali, dari mulai pun sama itu kan suatu hal yang berbeda juga gitu. Jadi kita benar-benar memperhatikan hurufnya pun untuk aplikasi aksara Sunda ini. Selanjutnya untuk function yang set soal ya, set soal. Nah, di itu kan ada set jawaban soal kedua ya. Nah, di sini tuh acak ya, acak. Nah, di situ juga ada pilihan, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Terus untuk set animation frame-nya, jawabannya tuh ada di soal yang kedua. Terus untuk pilihan untuk pilihan kedua itu ya, di sini tuh terdapat ada data, huruf, terus untuk pilihan kedua sama juga ya, di sini juga ada set terus teks to data terus huruf, dan semuanya ini diacak ya, jadi permainan itu seperti apa ya, seperti sebuah huruf tuh gitu, sudah ada tuh diacak-acak gitu lah pokoknya mah kayak gitu. Di soalnya seperti itu. Nah, terus untuk game mulainya ya, untuk gamenya atau untuk darahnya itu 0,0 second. Nanti ketika darah itu udah habis, nah bakalan muncul tuh kepanggil yang namanya animasi kalah. Nah, animasi kalah. Nah, untuk waktu pun sama dari 0 itu skor untuk waktunya juga untuk 1,0 second. Nah, terus untuk tandanya juga ya, untuk waktu ini nanti ada tampilan gitu animasi kalah untuk di game untuk yang kedua. Lanjut. Nah, untuk data soal itu sendiri ada 10 ya. Untuk data soal ada 10, untuk waktunya juga 1,0 second. Nah, nanti sama juga ya yang kayak darah sama waktu juga. Wah, ketika dipanggil tuh bakal ada tampilan animasi kalah dan skornya itu dari 0 kembali. Nah, terus next. Nah, untuk ke atas dulu lang dikit lang. Boleh ke atas dulu. Buat data skornya lang. Nah, stop. Nah, untuk data skor itu sendiri ya, sini tuh dimulai dari dari 0 sampai
100. Dan, untuk notif animasinya di situ waktunya 1,0 second. Terus untuk aplikasi ini juga ya, mungkin kami juga kenapa sih untuk memilih aplikasi sendiri, karena kami rasa untuk zaman sekarang ini ya, untuk aplikasi bahasa daerah seperti itu tuh udah jarang banget buat buat dibuat game lah atau disosialisasikan gitu. Apalagi kalau disosialisasikan dari segi pembelajaran, ini lebih jenuh dan waktunya pun terbatas. Oleh sebab itu kami memilih untuk bahasa Sunda inilah gitu, aksara Sunda ini gitu, untuk dibuat seperti game gitu, agar mungkin teman-teman di luar sana bisa sekalian belajar juga gitu, sekalian belajar sekalian main game, jadi biar nggak terlalu jenuh juga gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Oke, sekarang kita mulai dari tampilan utama ya, dari game ini sendiri. Untuk game ini kita namakan game Aksara Sunda. Untuk tampilan utama dari game ini terdapat menu materi, terus menu mulai, dan menu keluar. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari menu materi terlebih dahulu. Untuk materi game Aksara Sunda ini, di sini kami terdapat 3 ya, dimulai dari Ngalagena, Suara, sama Rangkaian. Nah, kita dimulai dari Ngalagena dulu. Nah, untuk aksara Ngalagena ini adalah aksara yang suku kata mengandung vokal. Nah, untuk jumlah aksara Ngalagena ada 23. Kita lihat satu persatu ya. Nah, dimulai dari la terlebih dahulu. Ma. Na. Na. Nya. Pa. Ka. Ra. Sa. Ta. Fa. Wa. Sa. Ya. Za. Ba. Sekarang tadi ya itu dari materi. Sekarang kita ke materi suara. A. Nah, untuk aksara suara memiliki fungsi untuk menuliskan aksara vokal yang menjadi suku kata, terutama yang berasal dari bahasa asing, untuk mempertegas pelafalannya. Tidak seperti aksara Ngalagena, aksara suara tidak dilengkapi dengan bentuk pasangan. Oke, kita lihat ya untuk aksara suara ini. E. I. O. U. A. Nah, oke, selanjutnya kita ke materi yang Nah, untuk materi rangkaian ini adalah sebuah imbuhan atau aturan penulisan dan pembacaan aksara Sunda yang di dalamnya terdapat beragam jenis aturan ini. Rangkaian memiliki 3 jenis berbeda, diantaranya 1. Merubah, di mana merubah merupakan bagian terpenting dalam rangkaian. Jenis ini fungsinya untuk merubah bunyi vokal Ngalagena dasar yang awalnya berbunyi A. Yang kedua, menyisipkan.
Menyisipkan fungsinya untuk memasukkan bunyi ngala-ngena ke dalam ngala-ngena dasar. Yang ketiga, yaitu menambah. Menambah fungsinya untuk menambah bunyi ngala-ngena mati. Nah, untuk di sini untuk ke contoh ya atau catatan untuk huruf E. Untuk menggantikan huruf vokal pada aksara ngala-ngena menjadi Untuk huruf E ya di sini dimulai untuk aksara rangken. Pamingkal adalah imbuhan untuk menambahkan huruf Y pada tengah-tengah aksara ngala-ngena. Contohnya, Syamsul. Paneleng adalah imbuhan untuk menggantikan huruf vokal pada aksara ngala-ngena menjadi E. Contohnya, Keong. Panele adalah imbuhan untuk menggantikan huruf vokal pada aksara ngala-ngena menjadi E. Contohnya adalah dele. Itu ya materi dari game Aksara Sunda ini. Jadi sebelum teman-teman untuk memulai game ini, jadi saya sarankan untuk melihat materinya dulu gitu, biar ketika mulai untuk bermain game ini sudah paham gitu cara permainannya seperti apa. Saya sarankan untuk baca materinya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke mulai game. Nah, di sini ya, tadi di menu awal kita klik atau mulai. Di sini terdapat beberapa tingkat kesulitan, dimulai dari mudah, sedang, dan sulit. Nah, kita mulai dari yang paling mudah. Nah, aksara ngala-ngena. Nah, tadi di materi udah jelaskan ya bahwa itu aksara ngala-ngena itu terdapat huruf vokal yaitu A. Ya, saya mencoba untuk memilih untuk belajar di sini untuk memilih tak, coba tak. Nah, ternyata saya betul. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk di sini soalnya tuh aksara ngala-ngena. Tadi di materi sudah dijelaskan bahwa aksara ngala-ngena itu aksara yang terdapat vokal yaitu A. Nah, di sini pun terdapat skor ya. Di sini ada skor. Ngomong. Coba ke yang sedang. Halo lang, ini suara lu. Ya. Ya, sekarang kita ke menu sedang ya. Di sini tuh ada soal ngala-ngena dan suara. Ya. Kita coba salah satunya. Kita coba untuk soal yang sedang naik tingkat kesulitan. Nah,
Untuk yang sedang ini sama ya, untuk poin ketika bunganya di sini 50 poinnya. Terus ketika teman-teman salah memilih jawabannya, yaitu darahnya pun tetap akan berkurang. Setelah beres ini ada skor ya, langsung nanti muncul langsung skor dari permainannya itu sendiri. Nah, kita mulai dari tingkatan yang paling sulit. Nah, untuk ke tingkat paling sulit ini yaitu aksara Sunda. Nah, aksara Sunda kita coba ya untuk bisa jawabnya. Ya untuk di tingkatan yang paling sulit ini sama ya, di sini pun kita nilai 50 kita paling jawaban yang benar, dan yang kalah darah pun berkurang. Tetapi yang berbeda adalah ya tingkatan materinya. Dari yang pertama yang rendah, yang sedang sampai yang sulit. Jadi saya menekankan kembali kepada teman-teman akan menggunakan game ini ya untuk bermain game gitu. Saya sarankan untuk membaca materinya terlebih dahulu agar mudah dan paham gitu ketika nanti memulai game itu sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya di sini menu keluar ya, sudah jelas bahwa menu keluar di mana kita akan mengakhiri gitu ya, ini. Tetapi sebelum mengakhiri ini, kami semua berharap ya bahwa game ini bukan hanya sebagai game hiburan saja, tapi game ini juga sebagai game edukasi ya, atau sosialisasi bahwa kita sebagai masyarakat Sunda jangan sampai melupakan gitu bahasa Sundanya itu sendiri gitu, bahasa aslinya gitu ya, cara Sunda. Walaupun mungkin di sekolah pun belajar, tapi di sini kita lebih ke gamenya. Agar kenapa? Agar nggak jenuh gitu. Belajar tapi tetap bentuknya, metodenya dibuat seperti game gitu ya. Jadi saya berharap bahwa game masyarakat Sunda ini bisa bermanfaat gitu ya, untuk teman-teman semua, terus untuk kita juga gitu ya. Ini salah satu cara untuk mempertahankan budaya Sunda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.